Mereka menyebutkan bahwa lagu debut dari NMIXX yang 0.0 itu merupakan lagu terburuk sepanjang masa. Anak-anak lain semuanya jelek. Oh my god. Annyeonghaseyo cengedel, Yusuf Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, juga untuk hari ini kita akan ngebahas tentang NMIXX. Jadi setelah NMIXX ini debut, berbagai hal mereka itu dapatkan, termasuk berbagai kritikan yang seperti kalian lihat belakangan terakhir. By the way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. NMIXX itu baru saja debut dengan single 0.0 dan album bertajuk Admire. Namun baru saja debut, grup ini telah menerima berbagai respon. Selain banyak yang menyambut debut mereka dengan baik, ada juga yang memberikan respon negatif. Salah satu respon negatifnya adalah dituduh meniru ataupun mengcopy berbagai macam grup K-pop. Mulai dari ENHYPEN, Blackpink, aespa, Treasure, hingga yang terbaru adalah ATEEZ. Kita mulai dulu dari ENHYPEN. Jadi setelah teaser dari NMIXX ini dirilis, engine sebutan untuk fandom ENHYPEN itu menemukan adanya kesamaan dalam video tersebut dengan video ENHYPEN. Narasi merupakan hal yang wajar sebenarnya di industri musik K-pop, namun penggemar terkejut dengan begitu miripnya konsep video NMIXX dengan ENHYPEN yang diubah sedikit. Judul videonya adalah New Frontier Declaration yang juga disebut mirip dengan simbol khas ENHYPEN di intro dan juga outro mereka. Tak hanya itu saja, Frontier adalah kata lain dari border yang digunakan ENHYPEN untuk seri album pertama mereka. Selain itu, logo NMIXX yang juga ditunjukkan kembali menarik perhatian penggemar karena mirip dengan logo fandom ENHYPEN, yaitu Chromosome. Walau demikian, penggemar ENHYPEN mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap tim produksi dan juga JYP Entertainment. Dan Jungkook selain dianggap sama dengan ENHYPEN, NMIXX ini juga dianggap sama atau mirip dengan Blackpink. Hal itu dikarenakan nama dari para member dan juga style dari para member itu ngingetin akan Blackpink. Dan saat mereka belum debut resmi, setelah JYP merilis rangkaian foto konsep N, NMIXX dituduh menyalin ide dari Luna dan juga aespa. Nah, khusus untuk konsep N itu dituduh meniru konsep Savage aespa. Untuk konsep Mix itu dikatakan mirip dengan gambar teaser debut aespa untuk Black Mamba. Kesamaan itu juga terlihat dari latar belakang biru, detail hewan laut, dan juga suasana melamun. Nah, di Panit atau komunitas online Korea, topik tersebut itu mendapatkan perhatian dari netizen Korea. Beberapa orang setuju dengan pendapat bahwa JYP mungkin menjiplak ide dari SM, namun sebagian besar komentar tidak setuju dengan alasannya adalah aespa juga dituduh menjiplak konsep. Selain itu, media Korea juga menyoroti salah satu problem yang lagi hangat di kalangan fans, yakni MV NMIXX disebut mirip dengan MV ATEEZ. Fans merasa bahwa pengambilan gambar tertentu dalam film sangat mirip dengan video ATEEZ, khususnya MV Illusion. ATEEZ sendiri adalah grup dengan latar belakang bertema bajak laut, jadi kapal yang mirip dengan yang ada di 0.0 NMIXX itu muncul di banyak video musik dari ATEEZ. Oleh karena itulah, fans yang berada di seluruh dunia itu telah menunjukkan bahwa penampilan kapal di 0.0 sangat dekat dengan plagiarisme konsep ATEEZ. Digipedi adalah studio yang memproduksi MP dari 0.0 dan ternyata Digipedi ini pernah bekerja sama dengan ATEEZ. Dan mungkin itu juga menjelaskan kenapa MP mereka itu terlihat mirip. Dan juga setelah ditelisik lebih dalam, ternyata Digipedi itu bukan tim yang memproduksi MP dari ATEEZ yang Illusion. Jadi hal ini juga membuat fans bertanya-tanya kenapa MP-nya itu dapat terlihat sama. Meskipun sebagian fans itu setuju bahwa sangat normal untuk video yang berbeda memiliki set dan juga tema yang sama, sebagian besar video harus tetap punya konsep unik mereka sendiri yang berbeda dari yang lain. Namun untuk video NMIXX yang menyerupai ATEEZ itu lebih dari sekedar penggunaan kapal bajak laut. Dan juga pada akhirnya netizen Korea itu telah membuat hashtagnya seperti ini. Jadi hashtag tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan JYP Entertainment terkait kontroversi tersebut, dan hingga sekarang belum ada jawaban dari agensi mengenai hal tersebut. Dan yang terbaru ini seperti yang aku lihat juga ada perihal tanda tangan. Jadi tanda tangan dari salah satu membernya, kalau nggak salah yaitu Jiwoo, itu katanya mirip dengan tanda tangan dari Treasure Jongwoo. Oke, dapat kalian lihat. Untuk tanda tangan aku sih no comment ya. I don't wanna comment about that. I don't know kenapa bisa mirip seperti itu. Ya, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah, cukup dengan serangkaian kontroversi yang terjadi, kita itu perlu bertanya-tanya apa yang ada di balik belakang semua ini. Apakah ini tuh memang murni kesalahan dari tim yang memproduksi? Karena ini cenggu untuk pembuatan MP ataupun pembuatan foto konsep itu kan bukan agensi saja yang ngurus, tapi ada juga tim produksi khusus. Contohnya kayak Digipedi tadi. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Ini tuh emang kesalahan tim produksinya atau emang kesalahan agensi? Atau apakah ini tuh termasuk strategi marketing dari agensi? Seperti yang aku lihat komentar-komentar dari netizen, terutama netizen di Twitter gitu ya kan. Banyak banget dari mereka bilang, oh media playnya bagus ya. Media play itu berarti bahwa ini tuh permainan media. Jadi mereka itu kayak menuduhkan bahwa JYP Entertainment ini telah melakukan yang namanya media play. Media play untuk membuat nama NMIXX itu menjadi populer. Seperti itu. Ngerti nggak media play itu kayak gimana? Nah, banyak dari netizen yang terutama di Twitter nih, banyak banget yang kayak menuduhkan bahwa JYP Entertainment itu melakukan yang namanya media play.
Tapi Cinggu perlu kita pertanyakan lagi, apakah media play dengan menggunakan hal yang negatif itu dapat berimpact bagus pada grup tersebut? Gak usah jauh-jauh kita ambil contohnya langsung aja kita ambil di Indonesia. Kalau di Indonesia biasanya ada artis ataupun influencer itu kayak ngesetting suatu problem ataupun membuat kontroversi sehingga nama mereka itu menjadi up. Gak perlu kasih contoh ya, I think kalian semua tahu siapa-siapa yang dimaksudkan. Nah kalau di Korea di saat ada idol ataupun artis Korea yang terkena kontroversi, biasanya nama mereka itu bakalan jatuh guys, banyak banget dikritik, banyak banget dihujat. Tapi ini Cinggu, khususnya untuk NMIXX, meskipun mereka itu banyak dikritik nih ya, dikarenakan konsep mereka mungkin yang terlihat mirip dengan grup yang lain, tapi banyak juga dari netizen Korea yang membela NMIXX karena menurut mereka hal ini tuh sangat umum. Itu seperti komentar-komentar yang aku baca di komunitas online. Mungkin untuk melihat hal tersebut kalian bisa nonton video aku sebelumnya karena aku sudah baca komentar-komentar dari Knets di video aku yang itu. Oke, intinya banyak banget pro dan kontra di kalangan netizen Korea juga, bukan hanya di kalangan netizen internasional. Nah dari hal ini bagaimana pendapat kalian? Apakah memang ini tuh adalah media play ataupun strategi marketing? Nanti sampaikan saja komentar kalian di kolom komentar. Dan guys, kalian tuh tahu gak sih ada media itu dari Inggris. Jadi media Inggris ini telah ngebuat artikel tentang NMIXX. Jadi di dalam artikel mereka menyebutkan bahwa lagu debut dari NMIXX yang 0.0 itu merupakan lagu terburuk sepanjang masa. Nah menurut laporan surat kabar Inggris dan juga situs berita Daily Mail, pasti udah pada tahu dengan Daily Mail, lagu debut dari NMIXX yaitu 0.0 disebutkan menerima perhatian negatif. Dalam artikelnya mereka menyebutkan bahwa meskipun video musiknya itu punya lebih dari 19 juta viewers hanya dalam 24 jam, pendengar K-pop dilaporkan memberikan 0.0 ulasan yang sangat buruk. Penggemar juga men-tweet bahwa saya sangat menyesal NMIXX harus memiliki lagu debut terburuk yang pernah saya dengar secara pribadi di K-pop. 3 menit terburuk dalam hidup saya, itu mengerikan. Lalu ada juga berkomentar, NMIXX benar-benar merilis lagu terburuk dari semuanya. Waktu begitu saja. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang ditulis di situs tersebut. Daily Mail juga melaporkan bahwa lagu tersebut belum mampu masuk 100 besar di chart musik Korea yaitu Melon. Namun untuk 0.0 NMIXX memulai debutnya di number 2 di chart album iTunes di seluruh dunia. Nah menurut aku secara pribadi agak kurang tepat sih kalau disebutkan bahwa lagu ini itu merupakan lagu terburuk sepanjang masa. Kenapa? Karena menurut aku ya ada loh lagu-lagu yang masih buruk lagi kalau kita bandingkan dengan 0.0. Untuk lagu-lagu tersebut sepertinya kita nggak perlu sebutin ya, karena setiap orang menurut aku emang punya lagu-lagu terburuk menurut mereka secara pribadi. Aku juga punya dan kalian juga pasti punya. Nah khususnya untuk yang 0.0 mungkin banyak orang yang bilang bahwa lagunya kurang bagus ya. Tapi aku nggak tahu sih kenapa aku suka banget sama lagunya. Nggak tahu guys, serius. Aku tuh suka banget sama lagu 0.0 dan jujur ini adalah penilaian aku secara pribadi. Aku langsung nyantol lagunya sekali denger dan gak sampai habis aja aku denger udah nyantol. Kenapa aku suka sama lagu ini? Karena menurut aku lagunya kayak unik banget. Ini itu berbeda dari lagu-lagu dari JYP Entertainment yang lain. Habis itu aku juga suka sama vokal dari membernya. Vokal membernya itu kuat banget, terutama Lily. Gila, itu yang aku suka dari lagunya NMIXX yang 0.0. Dan kemarin banyak yang bilang bahwa seharusnya mereka itu pakai lagu Tank ketimbang lagu 0.0 karena menurut mereka lagu Tank itu kayak lebih bagus gitu loh. Tapi kalau aku sih secara pribadi ya lebih baik dipakai 0.0. Kenapa? Dikarenakan 0.0 itu sudah mencerminkan siapa itu NMIXX. Dan ini juga sudah klop banget dengan konsep musik video mereka yang super wow. Dan Cinggu, kalau kalian perhatikan lirik 0.0, sepertinya ya JYP Entertainment dan juga para member dari NMIXX itu sudah tahu apa yang akan terjadi sama mereka. Ngerti nggak? Oke, aku yakin banyak dari kalian yang belum paham. Jadi makanya aku akan ngajakin kalian untuk melihat bagaimana liriknya. Tapi di sini kita itu akan ambil bagian awal-awal aja ya. Periksa, popcorn, dan juga zero coke. Punya itu semua, datang kemari. Silangkan tanganmu, ayo duduk dong. Hampir mendengarkan omannya. Ini tuh cuma cuplikan. Hood, lihatlah aku yang akan segera datang. Jangan terkejut dulu. Tenang. Nah Cinggu, kalau kita lihat liriknya ya, dan juga kita terjemahkan satu persatu ke dalam bahasa yang dapat kita mengerti, artinya kurang lebih kayak gini. Popcorn dan juga zero coke. Ini itu adalah makanan dan juga minuman yang kerap kali kita santap saat kita itu nonton sebuah film. Kalau kalian ke bioskop, kalian tuh pasti belinya popcorn, ya enggak? Oke. Habis itu, mereka tuh kayak ngajakin kalian untuk nonton dan juga lihat apa yang akan terjadi sama mereka. Habis itu, mereka di sini nyuruh kita untuk silangkan tangan. Coba silangkan tangan. Silangkan tangan itu seperti ini, guys. Dan kalian tuh pasti tahu bahwa setiap gestur yang kita lakukan, termasuk penyilangkan tangan, ini tuh punya arti tersendiri. Seperti yang sudah aku searching nih, silangkan tangan itu berarti bahwa seseorang lagi merasa nggak aman, cemas, defensi, atau keras kepala. Siapa yang dimaksudkan seperti itu? Kita sebagai penonton, oke? Kita sebagai penonton itu disebutkan kayak tidak aman, cemas, defensi, dan juga keras kepala. Kenapa kita dapat disebutkan seperti itu? Aku yakin kalian tahu sendiri apa jawabannya, dan nggak perlu aku perjelas, oke?
Lalu untuk lirik hampir mendengar aumannya. Nah, auman yang dimaksudkan di sini adalah auman singa si raja binatang. Hampir mendengar auman berarti aumannya itu belum diaumkan. Ngerti nggak sih? Hampir berarti belum terjadi. Kenapa mereka belum mengeluarkan aumannya? Karena ini tuh cuma cuplikan atau teaser. Ngerti nggak? Cuplikan atau teaser itu berarti bahwa ini tuh cuman kayak apa ya? Kayak semacam spoiler gitu loh guys. Ini tuh belum keseluruhan dari NMIXX. Yang kalian lihat sekarang itu cuman kayak cuplikan doang. Ini belum semuanya. Dan nanti mereka itu akan segera datang. So nanti pas mereka itu udah datang dan juga menunjukkan kepada kalian semua, jangan terkejut, pokoknya tenang aja. Dan menurut aku ini tuh emang strategi dari agensi sih. Serius, aku yakin JYP Entertainment itu sudah menyiapkan strategi marketing yang benar-benar bagus untuk NMIXX. Pas awal itu banyak banget yang hujat mereka, banyak banget yang ngecapin mereka sebagai grup yang gagal. Intinya banyak banget komentar-komentar buruk tentang mereka. But setelah ini akan ada surprise dari agensi dan juga NMIXX yang membuat kalian kemarin ngecap mereka sebagai grup gagal itu mungkin nyesel, karena akan ada banyak dari kalian juga yang nantinya akan suka sama mereka. Dan aku yakin ya NMIXX ini akan menjadi salah satu girl group yang akan menjadi pesaing yang berat di industri music K-pop. Mungkin sekarang banyak dari kalian yang meremehkan mereka, but lihat nanti ke depannya seperti apa yang akan terjadi sama NMIXX. Nah Cinggu, di sisi lain untuk K-Nest itu membahas kenapa NMIXX ini hanya menggunakan Seolhyun sebagai thumbnail. Karena jika dilihat untuk Twice, ITZY hingga grup yang debut lainnya, itu kebanyakan menggunakan semua member sebagai thumbnail. Dan Cinggu, berikut adalah komentar dari K-Nest mengenai topik yang satu ini. Sejujurnya mereka harus memasukkan semua orangnya di MP debut mereka. Sejujurnya itu terlihat seperti thumbnail teaser. Bahkan jika mereka ingin menggunakan potongan pribadi, mereka seharusnya pergi dengan potongan yang mewakili aura lagu ataupun konsep. Jadi sayang, sepertinya mereka menggunakan adegan cantik dari teaser, jadi agak anak-anak lain semuanya jelek. Oh my god. Member-member dari NMIXX yang bervisual semua dibilang jelek. Kayaknya belum buka mata ya. Tapi bahkan untuk Whistle, Blackpink dan juga Bumbayah punya thumbnail masing-masing member. Ini memalukan, tapi sebenarnya itu nggak ada masalah sih. Saya pikir dia adalah Ihi dengan penurunan berat badan. Tapi kalian juga tidak pernah menyebut orang lain selain Seolhyun. Dan aku juga tidak mengenal orang lain dari NMIXX selain Seolhyun. Oke, untuk Seolhyun kayaknya punya popularitas yang besar banget deh di Korea. Oke, karena banyak banget yang kenal sama Seolhyun. But kalau aku ya, yang paling aku kenal di NMIXX itu Lily sama B yang aku paling kenal di NMIXX. Itu dikarenakan tidak ada member lain yang layak dibanggakan selain Seolhyun. Waduh, yakin nih nggak ada yang lain selain Seolhyun? Menurut aku banyak loh. Semua member dari NMIXX itu punya potensi masing-masing loh. Apalagi untuk Lily, serius aku mungkin ngebaisin Lily kali ya. Habis itu untuk member yang lain kayak Jiwoo, Jinnie, Haewon, semuanya pokoknya menurut aku punya potensi masing-masing dan mereka semua juga punya hal untuk dibanggakan. Kenapa dipakai sebagai thumbnail hanya Seolhyun saja? I don't know sih Cinggu. Karena menurut aku ada beberapa grup K-pop yang juga seperti itu. Nggak semua member dari grup tersebut dijadikan thumbnail. Hanya ada beberapa member yang dijadikan thumbnail. Dan untuk masalah ini sebenarnya menurut aku saya pribadi ya nggak ada problem sih. Dan bagaimana pendapat kalian? Antar langsung aja komen di kolom komentar. Nah Cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusul Kimamet. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.